solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat zaman sekarang. Seringkali kita mungkin merasa iri kepada orang yang rumahnya mewah, megah, luas. Atau kita iri sama orang yang mobilnya paling baru, mobilnya kencang. Atau kita iri sama orang yang mungkin, wih, tasnya bagus banget. Sayangnya, kita jarang merasa iri kepada orang yang lebih sehat dari kita. Padahal, coba kita pikir-pikir lagi. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Bagaimana caranya kita menikmati rumah kita, mobil kita, tas mahal kita kalau kita tidak sehat? Kalau sakit, rumah mewah hanya kita habiskan di ranjang saja berbaring. Tapi seringkali memang untuk mengejar segala hal yang berbau duniawi, kita mengorbankan yang namanya kesehatan. Karenanya, selamat datang di Go Healthy, cara tepat untuk hidup yang sehat. Dan bersama kami di sini ada Ibu Sari, seorang ibu yang pernah punya masalah dengan kesehatan. Bu Sari ini tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi ya Bu ya, betul ya? Iya. Apa kabar Bu? Baik, baik ya Bu ya? baik. Udah pakai laser kan? Iya. Nah, kita bagi ceritanya nanti ya. Iya. Dan juga ada Mas Boy dan juga ada Mbak Preti, apa kabar? Kabar baik. Baik, Kang Ronald. Kabar baik ya. Baik Ibu Sari, mumpung Ibu lagi ada di TV nasional, boleh disapa ya keluarganya, mungkin anak, mantu, cucu. Silakan Bu, disapa tuh Bu. Assalamualaikum. Halo, Kakak Farah di Semarang, Kakak Vira di Jogja, dan yang kecil Mas Iqbal di rumah. Sehat-sehat selalu ya kalian. Jadi anak dua udah nggak bareng sama Ibu ya? Iya, satu di Semarang, satu di Jogja. Kangen? Iya pastilah. Ibu harus sehat, bukan Iya. hanya untuk Ibu tapi juga buat mereka. Betul. Sepakat ya Bu ya? Sepakat, karena mereka udah booking saya untuk merawat cucu-cucu nanti. Oh gitu. Biar beralih profesi Bu, jadi MC, ngomong cucu gitu kan ya. Udah di booking. Oke, nah pemirsa, sebetulnya apa yang membuat Ibu Sari sampai datang ke Go Healthy? Ini dia kisahnya. Purnama Sari Fadil, wanita yang akrab dipanggil Sari ini, merasa sangat bersyukur sudah bisa lebih sehat setelah sebelumnya punya tekanan darah yang tinggi. Sebenarnya, kondisi tekanan darah tinggi ini terjadi setelah Sari masuk ke dalam masa menopause, tepatnya sesudah ia menjalani prosedur kuret pada tahun 2020 lalu. Dulu saya pernah mengalami pendarahan. Setelah saya periksa ke dokter, kata dokter itu adalah penebalan dinding rahim dan dilakukan tindakan kuret. Ia bercerita, tekanan darah sistoliknya kerap mencapai angka 165 dan dampaknya
kepalanya menjadi sering terasa sakit. Sari pun khawatir kondisi kesehatannya bisa semakin turun. Apalagi berat badannya juga terbilang berlebih. Saya khawatir saat itu karena tensi saya tinggi berbarengan dengan kepala saya pusing. Karena banyak orang yang cerita kalau tensi kita tinggi itu bisa ke jantung, bisa stroke. Itu yang saya takutkan. Dan untuk membantu mengendalikan hipertensinya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Dan waktu itu suami saya dan saya melihat acara di Metro TV yaitu Go Healthy yang membahas tentang teknologi laser. Nah setelah itu kami beli, suami saya beli dan saya pakai dokter laser itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi rasanya itu nggak ada pusing, terus badan saya itu jadi enteng gitu. Alhasil, kini di usianya yang sudah 52 tahun, setiap melakukan cek kesehatan, sejauh ini hasilnya masih tercatat di angka normal. Tekanan darahnya pun sudah jauh lebih terkendali. Sekarang alhamdulillah tensi saya sudah paling tinggi 145/85. Terima kasih teknologi laser. Nah, Bu, Ibu ternyata punya hipertensi. Iya. Ya, Ibu pernah paling tinggi rekornya berapa tuh tensi? 165/95. Wih, tinggi Di ya. badan rasanya Iya. gimana tuh? Badan rasanya nggak enak, terus kepala ini pusing banget. Udah dikasih obat apa aja tetap, dan itu sakit semua, rasanya nggak enak. Nggak Terus enak ya. saya lihat di Metro TV, suami saya lihat di Metro TV, terus kayaknya bagus ini teknologi laser nih, bisa nih kita pakai karena lihat testimoninya kan. Akhirnya kami belilah dokter laser itu. Setelah kami pakai, ya Allah memang benar Mas. Oke. Karena memang benar. Nanti Cuma kita cerita pakai tenang Bu, beberapa tenang Bu. hari. Itu aku senang semangatnya loh, luar biasa loh. Saking excitingnya gitu menceritakan bahwa teknologi laser ini memang bermanfaat ya. Tenang Bu, kita akan nanti gali ceritanya dari Ibu. Menurut Ibu Sari, penebalan dinding rahim dapat terjadi saat premenopause. Benar atau salah? Benar Kang. Pengalaman pribadi. Iya betul. Kenapa? Jadi saya itu waktu usia 48 tahun, pendarahan terus nggak ada berhentinya. Aduh. Sampai itu pusing gitu, badan juga lemes, pusing. Akhirnya saya ke dokter, terus setelah dicek sama dokter ternyata ada penebalan dinding rahim. Terus dokter menyarankan untuk dikuret. Dan itu 2 kali loh Kang, saya mengalami itu. Dan memang terjadi pada saat premenopause waktu Iya, itu ya? saya dikuret 2 kali. Dan yang kedua kalinya itu terjadi tekanan darah yang tinggi. Langsung melonjak Iya, gitu langsung kan melonjak. ya? Padahal sebenarnya saya normal biasanya sebelum sakit itu. Oke, jadi memang ada kaitannya Ibu melihatnya begitu ya? Iya, iya. Oke, nah jawaban dari Ibu Sari benar katanya berdasarkan dari pengalaman pribadi. Penebalan dinding rahim dapat terjadi saat premenopause. Apakah jawabannya tepat? Ya, jadi kalau mengenai penebalan dinding rahim pada pramenopause memang benar, bisa terjadi penebalan. Ya, kenapa? Karena kan kalau kita bicara masalah bagaimana sih pola menstruasi itu terjadi. Menstruasi itu adalah proses yang terjadi begitu sudah adanya ovulasi. Artinya ada sel telur yang matang, sel telur yang menetas, dinding rahim akan menebal, kemudian pada sel telur itu menetas, dia menghasilkan hormon progesteron, dan kemudian dia akan terjadi, kalau tidak jadi kehamilan, maka dia akan jadi peluruhan dan jadi menstruasi. Artinya di situ ada estrogen dan ada progesteron. Nah, orang-orang yang sudah pramenopause biasanya itu produksi ovulasinya atau estrogennya sudah tidak bagus lagi. Ya, produksi sel telur tidak bagus lagi karena kan memang cadangannya sudah menurun, sudah berkurang. Sehingga tidak terjadi ovulasi, dan tidak ovulasi maka tidak ada progesteron yang diproduksi di sana, maka dinding rahimnya akan terus menebal. Ya, dan dia luruhnya itu jadi sangat tidak beraturan ya, karena tebalnya menjadi sangat tidak beraturan dan luruhnya tidak beraturan, maka terjadi perdarahan yang sangat banyak. Ya. Dan ini memang bisa dialami pada wanita-wanita yang sudah umur 40 ke atas, yang kita sebut dia sebagai pramenopause. Artinya sudah ada perubahan hormonal, sudah ada ketidakseimbangan hormonal yang menyebabkan terjadinya penebalan dinding rahim. Dan memang tindakan berikutnya kalau sudah memang mengancam jiwa, mengancam nyawa, artinya perdarahan banyak sekali, HB-nya sudah turun, maka harus segera dihentikan dengan tindakan kuretase. Oke, jadi buat kaum wanita perempuan hati-hati ya. Penebalan dinding rahim dapat terjadi saat premenopause adalah sebuah pernyataan yang benar. Oke, nah sekarang kita kembali ke kasus yang dialami oleh Ibu Sari ya, yang pernah punya tensi yang tinggi 165/95. 95. Terus di badan rasanya nggak enak ya Iya, Bu ya, betul. pusing gitu Pusing, kan, kaku pusing, gitu kan kaku, ya. iya. Cuman Ibu tahu nggak kalau misalnya tensi kita tinggi terus, kita bisa terkena komplikasi apa? Jantung ya. Betul, Oke, apalagi salah yang satunya. Ibu tahu. Oh, stroke. Betul, Iya. apalagi yang harus cuci darah apa namanya? Ginjal. Gagal ginjal. Iya. Makanya tensi jangan pernah dianggap remeh. Jika tensi kita tinggi, hati-hati. Hipertensi punya julukan The silent The killer. silent killer. Iya, betul. Pembunuh diam-diam. Nah makanya Ibu tadi bilang sudah menggunakan teknologi laser, ya Bu. Manfaatnya apa?
yang Ibu rasakan setelah menggunakan laser? Kita bicara angka aja dulu. Sekarang angka tensinya berapa? Tadi malam. Saya itu masih 145/80. Ya mungkin karena capek bisa jadi ya. Habis Kurang tidur. beraktivitas itu. Habis beraktivitas. Oke, tapi kalau rata-rata sehari-hari saat sebelum aktivitas, misalkan pagi atau malam hari sebelum tidur, itu ada di angka berapa, Bu? Di atas 120. Di atas 120. Tapi di bawah 140. Tapi di bawah 140. Berarti dalam arti sudah ada penurunan tekanan darah ya, Iya. di mana dulunya 165/95, saat ini ada di angka kisaran 120 sampai 130-an Iya, seperti betul. itu ya, Bu Iya. ya. Iya. Oke, pertahankan ya, Bu ya. Pertahankan di situ, Bu. Ya. Dulunya ada kolesterol tinggi, betul ya, Bu ya? Iya. Dulunya ada pernah di angka berapa, Bu? Terakhir 2 bulan yang lalu saya periksa itu 220. Sebelum-sebelumnya pernah lebih tinggi lagi? Enggak. Oh, enggak pernah. Oke. Yang dirasakan sama Ibu, manfaatnya apa lagi setelah pakai laser? Di badan apa nih rasanya? Ini pertama kali saya pakai nih ya. Terus terang pertama kali saya beli, terus saya pakai itu kayak terlahir kembali gitu. Gimana maksudnya terakhir kembali? Gimana? Itu badan tuh terasa enteng gitu, Mbak. Berasa enak ya? Berasa enak. Jadi asalnya kan saya pusing banget nih, ya, pusing banget. Terus habis itu beli itu dipakai sehari, 2 hari, 3 hari tuh badan tuh rasa enteng. Itu saya bilang kayak terlahir kembali saya. Oh, kalau tidurnya gimana, Tidurnya Bu? gimana tuh? Tidur alhamdulillah, tidur jam 10, paling malam jam 11, bangun jam 4. Tidurnya nyenyak alhamdulillah. Nah, kalau misalnya pemirsa bertanya, kok bisa Bu Sari bisa mengalami banyak perubahan setelah menggunakan teknologi laser? Kami jelaskan apa manfaat teknologi laser untuk tubuh kita. Nah, teknologi laser yang digunakan pada Bu Sari ya, ini nantinya digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Seperti pada ilustrasi berikut bisa dilihat, nantinya sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah nadi utama, arteri radialis dan arteri ulnaris, yang kalau dipegang nih ada denyutannya pemirsa, dan juga titik-titik akupuntur beserta juga ada ekstensi tambahan menuju ke rongga hidung. Nah, kita sama-sama lihat ya, ini adalah titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita ya. Ada PC6, PC7, ini adalah titik akupuntur untuk kesehatan organ sekitar jantung, namanya perikardium. Lalu ada HT4 sampai HT7, ini adalah titik akupuntur untuk kesehatan jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9, ini adalah untuk kesehatan paru-paru. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Sari ini menggabungkan teknologi kedokteran barat beserta dengan teknologi kedokteran timur, di mana ketika Anda gunakan ya manfaatnya meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah, dan membantu menstimulus titik akupuntur khusus untuk jantung dan paru-paru. Harapannya ya nantinya ketika pemirsa di rumah juga take action sama seperti Bu Sari, gunakan secara rutin, tensi menjadi lebih terkendali, tercegah dari berbagai macam komplikasi, dan tentunya pemirsa di rumah ingat ya, kalau nonton aja gak cukup. Kenapa? Tahu informasi aja gak akan cukup pemirsa di rumah. Harus take action, harus bertindak ya, terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Oke, dan sekali lagi pemirsa, yang digunakan oleh Ibu Sari ini adalah dokter laser. Atau juga ada aku laser dari Gogomo. Sama aja, sama-sama alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan secara rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Sari, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan dari yang namanya komplikasi. Silakan didapatkan dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ya, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Pemirsa, kita nikmati hidup sampai usia tua nanti dengan cara atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih bersama dengan Ibu Sari yang dulu pernah punya masalah dengan hipertensi, tapi setelah menggunakan teknologi laser udah nggak jadi masalah lagi tuh ya. Usia 52 tahun dan sudah menopause. Nah, berbicara mengenai menopause, ini banyak di antara teman-teman saya ini, Mbak Preti, ya, Mas Boy, perempuan seangkatan saya yang udah mulai agak-agak sensi mendekati usia menopause karena merasa bahwa dunia udah nggak akan sama lagi katanya. Terus yang paling ditakut oleh mereka adalah penyakit. Makanya dari sekarang udah pada hidup sehat, bagus tuh. Bagus. Karena ketakutan, katanya kalau menjelang menopause, apalagi udah menopause, itu bakal banyak datang penyakit. Ya kalau hidupnya nggak sehat ya mungkin aja. Tapi kalau hidupnya sehat, harusnya bisa dihindari, betul kan? Betul. Ya, jadi memang untuk para wanita-wanita memang kadang-kadang menjadi suatu kekhawatiran atau menjadi fobia ya. Aduh, dok bisa nggak di menopause dulu saya diperpanjang, ditunda dulu menopause ya. Itu sebenarnya suatu kondisi yang memang terjadi secara alami ya. Artinya Anda kalau masuk usia-usia 50-an, kadar hormon Anda secara alami dia akan menurun, maka akan terjadi perubahan pada metabolisme tubuh Anda, akan terjadi perubahan hormonal dan segala macamnya, akan terjadi perubahan pola hidup. Tapi sekali lagi bahwa menopause itu bukan penyakit. Tapi memang ada potensi untuk timbul berbagai macam penyakit pada wanita dari menopause kalau dia tidak memperhatikan dengan baik kesehatannya. Dan ini penting buat Anda pemirsa, terutama buat Anda kaum perempuan, para wanita. Ini adalah cara untuk mencegah penyakit pada saat menopause. Bagaimana caranya, Mbak Preti? Oke, jadi ada beberapa penyakit yang memang sering timbul atau meningkat resikonya pada saat wanita memasuki masa menopause. Yang pertama adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Karena hormon wanita ini berperan penting pada metabolisme zat tulang. Nah, oleh sebab itu ketika memang wanita sudah menjelang atau memasuki masa menopause, maka harus memperkaya makanan-makanan yang mengandung kalsium, lalu juga harus rajin berjemur ya, terutama pada pagi hari, kurang lebih 10 hingga 15 menit, 2 hingga 3 kali per minggu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sintesa dari produksi vitamin D yang ada di dalam tubuh kita untuk menjaga kepadatan tulang. Tentunya perlu dipahami bahwa memiliki massa otot atau volume otot yang memadai ini memegang peranan penting pada komposisi tulang kita juga. Jadi latihan beban ini wajib dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wanita menopause ini rentan mengalami hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan peningkatan berat badan. Oleh sebab itu ya, selain tadi makan makanan yang tinggi kalsium, berjemur, tentunya juga latihan beban wajib dilakukan, cukup tidur harus 7 hingga 8 jam pada malam hari, dan terapkan pola makan yang sehat. Bisa menggunakan panduan isi piringku dari Kemenkes, di mana setengah piringnya itu terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, lalu terdiri juga dari lauk pauk dan makanan pokok. Itu bisa membantu untuk mengendalikan berat badan pada saat wanita memasuki masa menopause. Tentu perlu dipahami bahwa wanita yang memasuki masa menopause ini seringkali disertai dengan menurunnya kualitas darah dan pembuluh darah. Oleh sebab itu tentunya harus ada upaya tambahan yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Salah satunya adalah Anda bisa contoh apa yang dilakukan oleh Bu Sari, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Harapannya adalah ketika Anda gunakan sesegera mungkin, maka nantinya ketika Anda memasuki masa menopause bisa tercegah dari berbagai macam penyakit yang bersifat kronis. Ibu pakai teknologi laser sehari berapa kali? 2 kali. Kapan Malam aja? menjelang tidur dan pagi biasanya jam 8 atau jam 9. Oke, jadi Ibu rutin pakai sehari 2 kali, termasuk yang di intranasal yang dipasang di hidung dipakai juga nggak? Iya, dipakai. Kebetulan anak saya yang kecil itu punya sinus. Oke. Yang paling Ibu rasakan berkesan apa sih, Bu, setelah menggunakan teknologi laser? Yang pertama memang dulu sering pusing, alhamdulillah sekarang Nggak ada lagi? nggak pusing. Terus dulu badan rasanya nggak enak, sekarang udah agak entengan. Asik. Terus apa namanya? Kalau misalnya lagi ngebet nih tangan kalau kecapean ya. Ngebet tuh apa, Bu? Ngebet Pegel-pegel? itu pegel-pegel. Lalino. Iya, ngebet apa pegel-pegel gitu. Ya udah langsung pakai gitu, lumayan alhamdulillah. Oh, gitu. Iya. Ya, jadi menarik ya. Tadi pemirsa cerita dari Bu Sari kan ini menggunakan teknologi laser, selain digunakan di pergelangan tangan, juga ada yang di extensionnya digunakan di rongga hidung. Iya. Ya, tadi anaknya Bu Sari dia punya masalah dengan sinusitis ya. Sebenarnya kenapa sih harus ada extension atau kenapa harus gunakan extension yang di rongga hidung ya? Sekali lagi kalau kita lihat penampang
tubuh kita terutama di daerah kepala ini kalau kita lihat bagaimana aliran darah, sirkulasi darah, pembuluh darah, saraf semua itu mengalir di kepala kita ini paling banyak komponennya ya, dari mulai ukuran besar sampai ukuran yang sangat-sangat halus yang tidak terlihat secara nyata begitu ya, dan ini harus mendapatkan sirkulasi darah, aliran darah, nutrisi oksigen yang baik supaya organ-organ yang dari kepala kita nih bisa berfungsi dengan baik. Menarik tadi kalau penggunaan teknologi laser yang digunakan di intranasal, maka harapannya seluruh pembuluh darah yang ada di kepala kita ini akan terjaga kualitas darahnya dan juga akan terjaga kualitas dinding pembuluh darahnya. Nah ini kita lihat kan bagaimana teknologi laser yang digunakan di rongga hidung. Ya di situ ada area pembuluh darah yang kemudian mendapatkan sinar laser tadi, kemudian dia akan berhubungan dengan seluruh pembuluh darah yang ada di kepala kita. Dan aliran ini akan membuat menjaga kualitas darah akan terjaga dengan baik. Ibu gunakan juga kan? Iya. Nah, Ibu kan kelihatan lebih awet muda, Bu. Masya Ya, Allah. karena sirkulasi di wajah ini kan mendapatkan proses regenerasi yang baik sehingga wajahnya terlihat lebih cerah, lebih bahagia gitu, Bu. Ya, jadi gunakan teknologi laser pemisah ya. Jadi manfaatnya ini bisa dimanfaatkan di seluruh organ tubuh kita ya. Meskipun menggunakan pergelangan tangan di rongga hidung, tapi kita harapkan kesehatan itu bisa dirasakan di seluruh tubuh kita dan sekali lagi kita bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi untuk Anda pemirsa di rumah, perbandingan antara kondisi darah dan pembuluh darah yang baik, yang normal, yang kita harapkan itu tidak ada sumbatan, tidak ada plak, darahnya dapat berjalan dengan baik. Nah, tetapi ketika seseorang memasuki masa menopause seiring dengan meningkatnya usia, proses penuaan, gaya hidup yang tidak sehat, apalagi untuk Anda yang punya tensi tinggi, kolesterol, gula darah, ini seringkali terjadi penyempitan pembuluh darah. Tuh bisa dilihat ya, warna kuning-kuning itu adalah bentuk penyumbatan akibat lemak yang masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Akhirnya jalannya jadi sempit tuh, darah yang lewat ini menjadi lebih sulit dan cenderung menggumpal dan nantinya dapat terbentuk trombus. Nah, trombus ini kalau nyumbatnya nanti di pembuluh darah di otak, nanti bisa memicu terjadi serangan stroke. Sesuatu yang tentunya gak kita inginkan. Lalu kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah jantung, nanti bisa terkena serangan jantung. Nah, nantinya ketika Anda menggunakan teknologi laser, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, ini akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk menghasilkan zat NO. Zat NO lah yang nantinya akan membantu menguraikan si gumpalan darah atau si trombus tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika gumpalan darah terurai, maka aliran darah menjadi lebih lancar. Fungsi dan tugas dari sel darah merah untuk membawa zat gizi maupun oksigen ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yuk dari sekarang gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Sebelum pamit, saya bacakan lagi, ini adalah riwayat kesehatan dari Ibu Sari yang memang mengalami hipertensi setelah melewati menopause. Ya, tekanan darahnya pernah mencapai 165 per berapa? 95. Ya. Kerap keluhkan pusing dan tangan kesemutan, sebuah kondisi yang tidak nyaman untuk dipakai beraktivitas. Setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya sekarang stabil di sekitar 120/80, hasil cek gula darah normal, asam urat normal, jempol ya. Keluhan pusing sudah tidak pernah kambuh, bahkan katanya pusing, aku lupa tuh pernah pusing ya. Dan tidur menjadi lebih mudah dan lebih nyenyak. Artinya teknologi laser dirasakan manfaatnya oleh Ibu Sari. Pakai rutin ya, Bu? Iya, Nah, sekarang coba Ibu Sari yang sudah ngerasain manfaatnya diajakin penonton Go Healthy, pemirsa Metro TV. Iya. Ajak mereka untuk hidup sehat dan pakai teknologi laser. Silakan, Bu. Ibu-ibu semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik, kakak-kakak yang muda maupun yang tua, yang sudah sakit atau yang belum sakit, marilah kita pakai teknologi laser supaya kita sehat. Yes! Sampaikan salam buat suami, suruh pakai laser juga supaya rutin gitu ya. Ya, Mbak Preti terima kasih, Mas Boy juga terima kasih. Bahwa kesehatan harus kita upayakan. Gunakan dokter laser ataupun AQ laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya gampang kok, rutin sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit saja. Bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya kita jauh-jauh deh dari komplikasi ya, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi yang menakutkan lainnya. Take action, saya garis bawahi ya, take action sekarang juga dapatkan dokter laser ataupun AQ laser dengan cara silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan cara untuk mendapatkannya.
ya. Supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, silahkan dimanfaatkan ya. Ada promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser ataupun Aculaser dari Gogo Mall. Betul kata Ibu Sari tadi, berapapun usia kita, jaga kesehatan, jaga kualitas darah dan pembuluh darah. Kenapa? Karena akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, atasi masalah kesehatan dan juga komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.